Misteri pabrik gula Sindang Laut, Kota Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Kang Wasja semuanya. Kali ini saya upload video cerita misteri pabrik gula Sindang Laut Cirebon. Semoga sahabat semuanya terhibur dengan video saya kali ini. Selamat menonton. Sejarah pabrik gula Sindang Laut Cirebon. Didirikannya oleh kolonial Belanda. Pabrik ini diberi nama Sakkerfabrik Cirebon atau Pabrik Gula Cirebon. Ketika itu, Benjamin Weiss menginisiasi pendiriannya dan melakukan kerjasama dengan sebuah perusahaan gula Belanda bernama Nederlands Indische Landbouwmaatschappij NILM. Di masa kejayaannya, pabrik ini sempat memiliki kapasitas produksi gula yang cukup tinggi yakni sebanyak 10.572,48 kg dan gula strop 409,14 ton. Pabrik gula Sindang Laut didirikan pada tahun 1896 dengan nama Sindang Laut oleh N.V. Methode Exploitatie der Sakkerkaien, Sindang Laut, dan memiliki kantor direksi di Jakarta dengan nama CV Waller dan Plato. Dengan mesin-mesin besar menjadi penunjang proses giling sampai kristalisasi gula. Pasca Perang Dunia Kedua, sebagian pabrik gula rusak parah dan terbengkalai dan tak terurus dan diambil alih oleh pemerintahan Jepang. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, pabrik-pabrik gula termasuk Sindang Laut juga ikut terbengkalai dan diambil alih oleh masyarakat Indonesia. Peninggalan Belanda selalu diliputi suasana mistis. Sejumlah pengalaman mistis dialami siapa saja yang berada di kawasan bangunan tua peninggalan Belanda itu. Karena memang dalam proses pembangun pabrik gula itu sendiri terjadi pada masa zaman kolonial Belanda sehingga banyak korban berjatuhan karena sistem kerja paksa penjajahan. Bahkan korban yang sengaja ditumbalkan oleh Belanda dalam masa pembangunan pabrik gula tersebut. Hingga zaman masa peralihan dari Belanda ke masa penduduk Jepang, di Indonesia korban berjatuhan terus terutama kaum pribumi. Seperti yang dialami ketiga konten kreator YouTube Risa Saraswati, Sarah Wijayanto, dan Om Hao yang melakukan perjalanan ke Pabrik Gula Sindang Laut Kabupaten Cirebon. Banyak selaki kejadian horor di luar nalar yang kerap terjadi di kawasan Pabrik Gula Sindang Laut tersebut. Beberapa sosok yang kerap menampakkan diri kini sudah menjadi hal biasa bagi masyarakat sekitar. Banyak sekali sosok misterius yang kerap menampakkan dirinya kepada para pekerja dan maupun warga sekitar. Ada salah satu sosok paling populer di area Gedung Centra yang sering kali menampakkan dirinya. Noni Belanda yang disebut-sebut sebagai salah satu selir Belanda. Sosoknya kerap menampakkan diri dengan wujud wanita cantik sedang bernyanyi, sembari berjalan dan menyisir rambutnya yang terjuntai panjang. Selanjutnya ada sesosok ular berkepala manusia. Sosok ini disebut-sebut sebagai jelmaan Nyi Berintik dan Ki Jalu yang sudah berusia ribuan tahun. Sosok ular berkepala manusia kerap sering menampakkan dirinya di bagian bangunan cerobong pipa, tempat keluarnya asap produksi gula ini. Menjadi area kesukaan sesosok ular berkepala manusia tersebut.
Menurut warga sekitar, konon tubuh Ki Jalu yang merupakan seekor ular melilit melingkar di area sepanjang cerobong. Sedangkan Nyi Berintik hanya duduk di atas area cerobong. Aura mistis kini semakin terasa di area PG Sindang Laut, yang sejak lama sudah tidak beroperasi. Kejadian-kejadian janggal dan hal mistis kerap dirasakan warga sekitar dan penjaga PG Sindang Laut setiap harinya. Sebutan Istana Iblis kian melekat di area PG Sindang Laut. Sosok hantu kuntilanak, genderewo, dan berbagai jenis makhluk astral lainnya yang kini menghuni di setiap bangunan peninggalan Belanda ini. Sosok tinggi dengan badan besar yang menghuni gudang penyimpanan tebu, kerap menghantui para pekerja karyawan pabrik gula tersebut. Terdapat juga sumur tua berusia ratusan tahun. Konon di dalam sumur tua ini terdapat banyak harta, seperti emas, intan berlian. Sumur yang air di dalamnya tidak pernah surut meski sudah berusia ratusan tahun ini. Konon bersemayam 9 keris hitam. Bahkan pabrik gula Sindang Laut pernah digunakan sebagai lokasi syuting Suzana yang dibintangi oleh Luna Maya. Oke sahabat Kang Wasja semuanya, terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Itulah sedikit cerita tentang PG Sindang Laut Cirebon. Mohon maaf atas kekurangannya dan jika ada salah cerita. Jangan lupa like, share, komen, dan jangan lupa subscribe-nya bagi yang belum subscribe. Terima kasih sebelumnya. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.